Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat nikmat taufik hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah pada saat hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan puasa ini bisa diberikan kekuatan zahir batin sehingga bisa menjadi amalan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjalankan dengan sekemampuan kita, dan kelak dari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua pasti berharap agar kehidupan kita senantiasa diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua itu tidak mungkin bisa tercapai dengan sendirinya. Harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin bagaimana mengisi hati kita agar keadaan tetap damai, tentram. Untuk itu di sini akan saya sampaikan beberapa hal tip bagaimana agar suasana hati kita ini bisa damai, tentram di saat-saat kekalutan, kepanikan dan keresahan. Di sini yang perlu kita laksanakan atau kita lakukan yaitu agar kita di hati kita tetap dalam keadaan damai, yaitu pertama kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah baik lisan maupun di dalam hati, karena Quran menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi barang siapa yang sering zikir kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka oleh Allah akan diberikan kedamaian di dalam hatinya. Untuk itu janganlah terlewatkan di dalam hati kita yang sedikit pun berusaha semaksimal agar tetap mengingat Allah, zikir kepada Allah, agar keadaan hati kita tetap tentram damai. Yang selanjutnya yaitu hati kita berikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Apa yang kita capai, apa yang kita bisa, semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mencapai apapun kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Berarti syukur itu hukumnya wajib bagi kita sebagai hamba Allah. Untuk itu dalam hati, lisan maupun dalam pekerjaan kita harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur melalui lisan yaitu kita mengucapkan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan hati kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita harus kita syukuri dengan setulus hati. Dan yang ketiga, syukur dengan pekerjaan atau amalan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan senyampang itu perbuatan yang baik, kita anggap sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, agar kita menjadi umat yang selamat di dunia dan akhirat. Karena syukur itu penting. Kalau kita tidak menanamkan rasa syukur di hati kita, yang timbul di hati kita adalah kurang dan kurang terus. Apa yang kita capai tidak terlihat, yang kita lihat hanya apa yang belum kita capai. Untuk itu
Di dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya Allah berkata bahwa barang siapa yang syukur kepada Allah maka nikmat akan ditambah, dilipat gandakan, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat yang diberikan Allah maka akan mendapatkan siksa yang lebih pedih. Untuk itu marilah kita senantiasa apa yang kita raih, apa yang kita capai, mari kita syukuri dengan badan alhamdulillah, dan kita yakini sepenuhnya hati serta melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai tanda kalau kita ini bersyukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu kita harus mempunyai sifat qanaah. Qanaah ini maksudnya menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita mengatakan qanaah itu urusannya kita menerima dengan setulus hati apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebab kalau di hati kita tidak mempunyai rasa qanaah, maka yang timbul di hati kita adalah kurang dan kurang terus. Apapun yang kita capai itu tidak ada apa-apanya kalau di hati kita tidak diberikan rasa qanaah atau menerima apa yang berikan Allah kepada kita. Untuk itu kita diwajibkan selalu menerima dan ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana kita mengelola hati agar tetap damai, tentram, dan sejahtera selalu. Kita harus melihat ke sekeliling kita. Kalau kita melihat masih banyak keadaan posisi seseorang yang begitu kurang baik nasibnya, maka disitulah kita bisa melihat bahwa kebesaran Allah masih berpihak kepada kita. Kalau kita melihat orang di atas kita, pasti kita tidak akan terima mengapa orang lain itu bisa lebih dari kita, segala-galanya baik harta maupun apapun yang dia capai, tapi kenapa saya kok cuma bisa begini. Dari rasa itulah timbul di hati kita, kita tidak bisa menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Basa Jawa ini kurang terima apa sing diwahi Gusti Allah. Maka dalam kesempatan bisa sampaikan saat ini, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan hati yang damai, tentram, sehingga bisa melihat kebesaran Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat jasmani, rohani, terlebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita kelak tergolong umat yang bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.